Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Nah, alhamdulillah ya hari ini Medi live lagi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu lagi ya, Fatia kali ya, atau Teh Fatia, nanti maunya dipanggil apa ya? Nah, ya hari ini kita mau ngebahas, kan banyak banget ya pasti ya di sini ya punya apa harapan atau impian sekolah di luar negeri, kuliah di luar negeri, tentunya dengan beasiswa gitu ya. Nah, tapi banyak banget yang pasti nggak confident gitu. Temedi dulu sih nggak confident ya. Banyak alasan yang buat kita kita nggak confident untuk ngambil beasiswa gitu ya. Nah, ini Fatia salah satunya yang sukses ya. Nah, Fatia ini kuliah di Jepang. Nanti kita tanya langsung ya tips dan triknya. Dan saat ini beliau udah berhasil sebagai master kandidat untuk Columbia University dengan beasiswa LPDP. Langsung aja kita ini ya. Halo nih Fatia, Fatia udah masuk nih. Halo, Assalamualaikum. Salam, Teh. Fatia apa kabar? Alhamdulillah baik. Di mana sekarang? Udah balik ke Jepang ya? Saya Iya, ini ini kan. lagi di Jepang. Ya Allah, senang Iya. banget. Sampai berapa lama di Jepang? Hari Senin besok pulang sih ke Indonesia. Udah balik lagi ya. Terus Iya, ke US-nya kapan? insya Allah bulan depan. Masya Allah, terus sibuk banget berarti ya, Iya, kejar-kejaran. lumayan Nah, nyiapin keberangkatan buat bulan depan. iya bener. Ini kalau boleh tahu kalau di Jepang berarti kan S1 ya? Iya, S1 di Jepangnya. Da- Nah, ini mengingatkan saya pada Indah ya. Dulu pernah juga. Iya, aku adik in- kelasnya Kak Indah. oh sama ininya, Iya, university-nya. kampusnya. Iya, jadi waktu Masya. Kak Indah tahun keempat, aku tahun pertama. Oh, oke oke. Jadi memang awal mulanya gitu ya, tahu tentang oh ada peluang gitu ya di Jepang. Itu dari mana? Apakah memang dari Indah atau infonya dari mana gitu bisa Oh, bisa enggak. tiba-tiba. Kalau aku tahu Kak Indah emang pas udah di sini sih. Jadi kalau Hmm. tahu infonya dulu karena aku di SMA-nya SMA negeri gitu kan. Oh, dirimu dari mana? SMA mana? Udah jelas nggak ini? Iya jelas, jelas, Iya, suaranya jelas. maaf. Ya, jadi Hmm. waktu SMA itu karena aku SMA-nya di SMA negeri, jadi jujur tidak terlalu banyak informasi yang aku dapatkan tentang kuliah di luar negeri, apalagi buat S1 gitu ya. Jadi dulu aku emang termotivasi sendiri sih di Google sendiri gitu, apa namanya, universitas di luar negeri yang punya jurusan hubungan internasional dan nemu Ritsumeikan EPU ini, terus aku coba apply gitu. Hmm. Oh, menarik sekali ya. Memang bener loh, jarang yang S1 di luar negeri gitu. Biasanya kan Iya. master atau PhD Mm-mm. gitu. Dan memang saya baru baru berapa sih Indah dan dirimu ini gitu yang salah satunya. Mm-mm. Terus mungkin mungkin di sini kan banyak banget nih, banyak banget yang kalau boleh cerita lah dari awalnya dirimu SMA di mana, terus bisa bisa tiba-tiba dapet informasi itu bagaimana gitu. Mm-mm. Mungkin bisa cerita nih, bisa jadi masukan Oke. buat yang nonton. Mm-mm. Jadi pas SMA itu sebenarnya aku udah pernah exchange ke Spanyol gitu selama 1 tahun lewat Hmm. program pertukaran pelajar namanya Rotary Youth Exchange gitu. Nah, terus setelah aku pulang dari program tersebut kan 1 tahun ya di Spanyol, jadinya Hmm. itu adalah kayak exposure pertama kali gitu ya ke luar negeri, belajar di luar gitu. Terus akhirnya aku jadi ingin juga, kayaknya pingin juga deh kuliah S1 di luar negeri gitu. Nah terus Hmm. akhirnya karena ya emang waktu itu di SMA aku belum ada tuh alumni yang di S1 di luar negeri, jadi aku bener-bener kayak nggak punya kakak kelas untuk ditanya, guru juga belum pernah bantuin siswanya kuliah ke luar negeri gitu kan. Jadi Hmm. ya kalau misalnya memang mau ya harus cari sendiri, karena yang waktu
pertukaran pelajar itu juga aku cari sendiri lewat Google gitu. Jadi aku bener-bener sama Google aja sih bersahabat dulu pas SMA untuk cari-cari program beasiswa kuliah ke luar negeri gitu. Jadi intinya sih menurutku harus apa ya, harus ulet gitu mencari informasi di internet dan harus teliti bacain infonya satu-satu gitu. Berarti memang dari SMA SMA di mana ya kalau boleh tahu? SMA-nya di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Oh, Sidoarjo, Jawa ya. Iya, iya, iya Jauh Jawa. juga. Saya mengingatin ini udah banyak yang nanya. Kalau mau nanya mungkin ke ini ya question box aja biar takutnya nggak kebaca kalau Iya. di komen. Nah, lanjut lagi nih ya. Berarti memang awalnya dari pertukaran pelajar itu sendiri gitu ya. Terus akhirnya tertarik gitu. Tapi selama ini kan cari informasi nih peluang ke luar negeri gitu kan, semua informasi dalam bahasa Inggris kan. Berarti memang Fatia udah mempersiapkan diri dari kecil belajar bahasa Inggris yang Bahasa baik Inggris. gitu ya. Iya. Itu proses belajar bahasa Inggrisnya gimana? Emang dari sekolah atau sendirian atau nambah les itu gimana? Nah, jadi karena mamaku itu kebetulan kerjanya di bidang travel internasional, jadi mamaku tuh emang kayak bisa lah bahasa Inggris gitu dari dulu. Nah, jadinya dia juga kepingin otomatis anak-anaknya tuh bisa bahasa Inggris. Nah, jadi aku dari kecil, dari SD itu memang sudah dilesin bahasa Inggris. Pas kelas 3 SD itu dilesin English first gitu. Selama kurang lebih 2 tahun. Nah, karena kan kelas 6-nya itu ujian nasional, jadi aku nggak lanjut les bahasa Inggris lagi. Nah, terus sampai akhirnya pas SMA itu aku ambil les lagi bahasa Inggris yang academic English memang di The British Institute. Terus aku sampai tamatin levelnya di C2 waktu itu. Jadi kalau pribadi aku juga emang suka bahasa Inggris. Alhamdulillah juga dilesin waktu itu. Dan pas SMA-nya sendiri juga ekskulku kebetulan English debate. Jadi aku lumayan banyak sih pengalaman dan latihan bahasa Inggrisnya dari dulu gitu. Tipnya sendiri gitu biar suka bahasa Inggris. Apalagi kalau saya dulu sih masalahnya ketika kita berusaha ngomong bahasa Inggris suka diledek gitu ya, atau kayak sosokan gitu ya, sosokan bule gitu kan, jadi nggak confident kan, akhirnya nggak lanjut gitu, malu sendiri gitu, apalagi baru belajar gitu yang masih beletot. Karena kalau Fatia sendiri gimana biar confident nih belajar gitu, dan biasanya belajarnya dari apa gitu bisa? Aku biasanya belajarnya dari film karena tontonanku tuh kebetulan dari kecil tuh Disney Channel gitu kan. Terus kadang-kadang tuh kita di sekolah suka ngomongin filmnya gitu loh di sekolah bareng teman-teman. Nah, terus kayak kalau kita nontonnya tuh pakai dubbing bahasa Indonesia tuh kayak nggak keren gitu. Jadinya dari dulu aku emang kayak selalu berusaha untuk kayak bisa ngerti dialog yang ada di film-film Amerika atau kayak film-film western dalam bahasa Inggris gitu, supaya nanti pas di sekolah tuh aku bisa nyambung kalau ngomong sama temen-temen ngomongin tentang series tersebut gitu. Oh, berarti lingkungannya juga, teman-temannya juga memotivasi untuk belajar bahasa Inggris juga ya, jadi memang sama-sama latihan gitu. Atau ada hari berbahasa Inggris gitu. Ada waktu SD itu kebetulan aku di sekolahnya tuh SD-nya tuh di sekolah alam gitu, di Surabaya. Jadi kita tuh emang karena nggak tahu ya kenapa kayak kebetulan waktu itu angkatanku tuh pada suka bahasa Inggris, jadi kita dalam 1 minggu sekali tuh ada 1 hari di mana kita tuh wajib ngomong bahasa Inggris ke temen dan guru full banget. Kalau misalnya keceplosan bahasa Indonesia ada hukumannya gitu. Jadi emang mendukung banget sih waktu itu lingkungannya gitu.
Tapi walaupun begitu di rumah juga aku kayak gitu, aku ada English Day di rumah misalnya sama mama, sama papa, sama adik-adik, itu kita harus ngomong pakai full bahasa Inggris dalam 1 hari. Tapi kan kalau adik-adikku masih kecil waktu itu, jadi kalau nggak ngerti bahasa Inggrisnya ya nggak apa-apa ngomong pakai bahasa Indonesia. Masya Allah. Nah mungkin ini ya jadi menarik juga ya buat yang ibu-ibu juga nih ya. Iya. Mungkin di rumah bisa diterapin gitu ya, ada English Day sehari dalam seminggu gitu ya. Karena memang lingkungan rumah itu yang paling ini ya, paling Iya. apa efektif efektif buat pendidikan anak gitu. Jadi mungkin bisa nih, menarik sekali nih. Terus Indah, terus Fatia setelah kan kuliah kuliah di luar negeri nggak murah ya, gitu ya, Iya. nggak murah. Terus selama S1 ini, Hmm. apakah memang keluarga sendiri yang apa orang tua yang support untuk finansial atau memang dapat atau dirimu kerja? Kalau Indah tuh kalau saya nggak salah kerja kan ya, part time. Nah kalau dirimu gimana ininya dari Jadi sisi finansial? iya, jadi kuliah S1 di kampusku ini yang di Jepang itu beasiswanya itu hanya beasiswa SPP kuliahnya gitu. Jadi yang aku perlu penuhin finansialnya di setiap bulannya adalah living cost, biaya living cost gitu. Nah, biaya living cost-nya itu pas di 6 bulan pertama itu kita memang dapat beasiswa sebagai international student. Jadi 6 bulan pertama aku ya bergantung kepada uang beasiswa itu gitu. Nah, di semester kedua aku mencoba untuk ini memperpanjang beasiswa tersebut gitu. Nah, tapi sayangnya belum berhasil ya, ditolak sama beasiswa itu. Jadinya aku nggak ada source apa-apa. Nah, sedangkan adik aku tuh ada 4 gitu, jadi aku 5 bersaudara dan aku kebetulan yang paling tua. Jadi waktu itu emang aku nggak bisa banget minta uang ke orang tua untuk biaya hidup bulanan gitu. Jadi aku harus dari awal pas berangkat ke sini emang udah bikin perjanjian sama orang tua bahwa kalau aku berangkat ke Jepang aku bakalan berusaha untuk misalnya cari dana sendiri untuk menghidupi biaya bulanan di sini. Nah akhirnya karena nggak dapat beasiswa itu tadi, di semester 2 tuh aku cari kerja. Nah tapi cari kerja itu nggak mudah di Jepang, apalagi pakai jilbab, karena banyak banget aku tuh sebenarnya bisa aja diterima di suatu tempat kerja, tapi mereka minta aku untuk copot kerudung gitu loh. Nah kan aku nggak mau, jadinya kayak aku tuh juga waktu itu butuh waktu lumayan lama sampai akhirnya menemukan pekerjaan yang bisa menerima aku gitu. Akhirnya aku jadi kan kampus aku tuh di kota Beppu ya, di kota Beppu itu tuh kayak jauh gitulah di desa. Nah akhirnya karena libur juga, libur semester yang lumayan lama, akhirnya karena saking nggak dapat kerjanya di sini, aku sampai ke Tokyo cari kerja gitu. Dan di Ini Tokyo berapa jauh dari itu kotamu ke 2 Tokyo? jam naik pesawat. Oh, nih 2 jam ya. 2 jam naik pesawat. Kebetulan itu mama aku punya temen yang tinggalnya di Tokyo, jadi sambil aku mencari kerja, aku numpang tinggal di rumah temennya mama itu yang di Tokyo. Nah terus akhirnya aku cari-cari kerjaan, dan yang akhirnya yang bolehin pakai kerudung itu jadi drivernya Uber Eats. Kalau teman-teman tahu itu drivernya GoFood gitu teman-teman. Masya Allah. Iya. Jadi Kalau selama inget liburan itu, masa-masa itu tuh mau nangis. jadi selama liburan dirimu habiskan dengan kerja driver itu? Iya. Ya Allah, itu memang perjuangan ya berarti ya. Tapi Iya. nggak kebayang sih masih semuda itu. Mungkin baru 18 tahun ya saat itu, Waktu 18 tahun. itu ya 19 tahun karena 19 kan tahun nah. exchange, jadi lulusnya lebih telat setahun. Oh iya benar. Nah ini mungkin nih buat yang muda-muda, jangan menyerah ya kalau misalkan baru di negara sendiri terus Iya. ada masalah, itu kan banyak support system ya, pasti harusnya lebih
lebih bisa challenging ya. Ini contoh aja deh Fatia gitu sendirian gitu ya. Sendirian cewek di luar negeri gitu ya. Bisa survive gitu dengan kerja apa aja gitu. Kerja Iya, apa aja di masa gimana? depan. Uh-uh. Benar-benar. Nah, keren banget dirimu. Terus ini yang terbaru nih. Waduh, selamat dulu nih ya. Iya, Dirimu terima kasih Teh. sudah lulus udah lulus ini ya, Columbia University kan ya? Iya. Nah, itu intake-nya bulan apa itu ya? Akan mulai Mulainya perkuliahannya? tanggal 1 September akademik year-nya. Mulainya. Wah, entar lagi berarti Iya, kalau bentar lulus lagi. langsung ya. Iya, Lulus langsung dirimu. lulus Nah, langsung itu ya. tipsnya gimana biar biar bisa ini nih, beasiswa nih? Apakah Iya. memang tadi ada yang sempat nanya Oh, resume memang syarat-syaratnya apa aja sih sebenarnya kalau kalau ingin dapat beasiswa luar negeri gitu ya, terutama kalau lewat jalur LPDP ya. LPDP, oke. Kalau misalnya dapetin LPDP sih, menurut aku syaratnya tidak terlalu ribet ya, karena di buku panduan dan juga di websitenya itu sangat jelas gitu dijelaskan apa aja yang dibutuhkan. Tapi mungkin kalau teman-teman emang pingin kuliah ke luar negeri, mungkin aku bakalan bilang yang paling utama adalah kemampuan bahasa Inggris sih, karena kan walaupun LPDP yang di dalam negeri pun LPDP itu minta sertifikat kemampuan bahasa Inggris gitu Teh. Jadi dimanapun itu kayaknya di zaman sekarang bahasa Inggris penting banget gitu. Apalagi kalau keluar negeri gitu. Jadi syaratnya ya misalnya nilai IELTS atau nilai TOEFL sesuai dengan syaratnya LPDP. Setelah itu ada surat rekomendasi, boleh dari dosen kalau belum kerja, atau kalau sudah kerja dari atasan. Setelah itu ada nilai rapot kuliah selama kuliah itu, sama yang terakhir sih esai gitu. Esai. Nah, waktu S1 prosesnya sama nggak beasiswanya kayak gini? Eh, apa Iya, syarat-syaratnya? Mungkin ada yang kurang lebih sih sama ya, cuman yang LPDP itu mungkin ada kayak dokumen-dokumen yang misalnya KTP, LPDP minta, terus kayak surat pernyataan itu LPDP minta. Tapi kurang lebih sih kalau daftar beasiswa ataupun kuliah universitas di luar negeri, syarat umumnya sih seperti itu sih menurut aku Teh. ini berarti IELTS syaratnya berapa? 6,5 ya? Kalau LPDP ya, iya 6,5. Soalnya aku nggak ambil Nah, IELTS Teh, aku ambilnya TOEFL IBT. oh, oh iya, oke oke. Pas Temedi familiarnya ayel terus Iya. karena lebih kayak asal lebih gampang ya ayel. Nggak tahu juga belum pernah tukel sih. Iya. Ah, nah ini banyak banget tuh yang udah nanya nih, tapi Oh, menarik sekali. Temedi pengen tahu nih ya, kalau untuk esai ya, untuk esai sendiri yang ditulis itu apa gitu? Apakah pengalaman atau apa gitu? Jadi kalau dari esai itu menurut aku ya, setelah aku apply beberapa kampus, ada yang ditolak, ada juga yang diterima. Dari situ mungkin aku bisa sharing apa aja sih sebenarnya yang akhirnya bisa bikin aku diterima begitu ya. Nah, menurut aku yang paling penting adalah motivasi. Misalnya apa ya? Cerita satu episode dalam hidup kita yang akhirnya membuat kita tertarik akan hal tersebut gitu. Misalnya kan aku kan human rights gitu ya, jadi aku harus ceritain dulu nih satu episode di dalam hidupku yang kayak bener-bener strong, bener-bener original, yang nggak mungkin orang lain itu punya motivasi seperti itu untuk misalnya belajar human rights gitu. Menurutku mereka tuh sangat melihat originality dan kayak how strong our motivation is to pursue that gitu. Dan yang nomor 2, selain kita membuktikan ya kita udah effort apa aja in order to achieve the goals, tapi menurutku harus konkret juga dan udah harus menunjukkan gitu kayak kita udah effort apa aja sih untuk mencapai goals yang ingin kita capai gitu. Jadi kayak kita tunjukkan gitu, kita itu di sana itu nggak cuman ngawang doang pingin ABC, tapi sebenarnya kita udah
take some steps loh untuk achieve hal itu, dan dengan misalnya kuliah di S2 ini aku bakalan bisa lari lebih kenceng lagi to achieve my goals gitu, bukan yang start dari nol lalu S2 terus tercapai, nggak kayak gitu konsepnya gitu. Justru tunjukin kita tuh sebenarnya udah effort maksimal gitu untuk Iya. mencapai mimpi kita gitu. Nah terus yang menarik nih berarti kan ada dua proses ya. Pertama apply studinya dulu di universitas mana. Kalau udah diterima baru cari beasiswa. Seperti itu nggak? Iya, seperti itu. Kalau aku kemarin seperti itu. Karena kalau LPDP kan boleh daftar LPDP-nya dulu, nanti kalau udah diterima dikasih waktu 18 bulan sama LPDP untuk dapat letter of acceptance dari universitas gitu. Jadi ada dua nih ya, ada dua cara. Iya. Bisa LPDP-nya dulu, baru cari beasiswanya, cari sekolahnya, atau sekolahnya dulu baru cari beasiswa. Tapi nih, andaikan ya, misalnya ada yang nyoba gitu, ternyata universitas dulu, terus nyoba LPDP nggak dapet gitu ya, terus berarti harus challenging cari yang lain ya. Kalau Fatia kemarin kan risikonya bisa LPDP-nya nggak keterima kan? Iya, jadi kalau kayak gitu ceritanya itu kalau beruntung letter of acceptance dari universitas tersebut kita bisa undur ke tahun ajaran tahun depannya. Nah, tapi tidak semua universitas itu membolehkan deferral kayak gitu. Jadi kadang-kadang ya terpaksa kalau kita nggak menemukan beasiswa dan memang nggak ada dananya, ya terpaksa kita harus withdraw, dan di tahun depan kita harus daftar ulang lagi seluruh prosesnya untuk menjadi student di S2 dan juga daftar beasiswanya lagi kayak gitu. Terus Fatia tadi human right, kenapa bisa kepikiran ngambil jurusan itu gitu ya, yang ini sebenarnya saya juga nggak terlalu familiar ya gitu ya. Kenapa gitu bisa decide untuk ambil jurusan itu? Oke, jadi gini ceritanya Teh, waktu di exchange di Spanyol itu kan aku udah pakai jilbab keadaannya. Terus kan aku selama 1 tahun di Spanyol itu sekolah di SMA negerinya Spanyol gitu. Jadi everything is in Spanish. Aku nggak ngerti bahasa Spanyol apa-apa gitu kan. Lalu di hari pertama itu aku datang pakai jilbab. Lalu di akhir sekolah itu aku dipanggil sama gurunya, lalu diminta untuk lepas jilbabnya gitu. Nah, sebagai anak exchange yang nggak tahu apa-apa, bahasa Spanyol juga nggak bisa, dibilangin kayak gitu tuh jujur agak shock berat. Nah terus akhirnya aku kan bingung ya, kayak harus apa ini kok disuruh lepas kerudungnya gitu. Padahal kan ya maksudnya di umur segitu di umur segitu udah dapat hidayah, bisa pakai kerudung, itu menurut aku tuh udah luar biasa banget gitu, kok disuruh lepas gitu. Jadi aku waktu itu lumayan bingung dan shock. Terus akhirnya aku cerita dengan teman-teman exchange yang lain dan juga konselor program exchange-nya. Terus ternyata mereka setuju dengan pandanganku bahwa itu adalah perbuatan yang tidak adil gitu. Masa aku nggak bisa dapetin hak untuk sekolah cuman gara-gara aku pakai kerudung sih gitu. Terus akhirnya karena dapat izin dari konselorku tadi, akhirnya aku bikin petition di Change.org. Di tahun 2016 itu lumayan sempat viral sih, petition aku yang itu. Aku bikin petition judulnya Asking Fatia to Remove Her Hijab Was Discrimination. Dalam 1 malam aku bisa ngumpulin signatures lebih dari 3.200, dan juga aku juga bikin kampanye video, orang nulis asking Fatia to remove her hijab was discrimination di kertas kayak gini, dan aku bikin kompilasinya lah itu kan, dari foto tersebut orang-orang yang kampanye itu dari seluruh dunia di YouTube gitu. Kayak intinya aku tuh menyuarakan hakku loh, kayak aku di sini udah jadi exchange student, aku punya hak untuk belajar, kok kamu nggak kasih hak aku untuk sekolah sih cuman gara-gara aku pakai hijab, kan diskriminasi terhadap agama gitu. Nah akhirnya
walaupun aku udah kasih petisi itu, udah kasih kampanye itu, tetap aja sekolahnya nggak mau terima aku. Jadi akhirnya aku harus pindah ke sekolah lain gitu. Nah tapi anehnya di sekolah lain yang sekolah negeri juga itu tuh banyak banget siswa yang berkerudung gitu. Jadi sekolah itu berarti itu bukanlah peraturan tertulis di sekolah tersebut maupun peraturan negara yang tidak memperbolehkan kita pakai kerudung ya, tapi memang murni karena let's say kepala sekolah di sekolah itu tuh yang Kepala memang sekolahnya iya rada sensitif. ya agak diskriminatif begitu kayak gitu sih. Nah jadi sejak saat itu aku langsung concern banget kayak tentang hak apa aja yang aku tuh punya, dan kalau misalnya hak itu tuh aku tidak dapatkan, aku selalu berusaha untuk kayak voice out my voice gitu untuk mendapatkannya gitu. Keren. Nah ini udah banyak banget pertanyaan tuh, udah 10. Nah, sebelum pertanyaan dulu, berarti ya ini ya, kita runtut lagi kalau misalkan memang ada yang ingin mencoba untuk cari beasiswa ke luar negeri atau sekolah ke luar negeri. Tadi poin yang utama berarti bahasa Inggris nih ya. Bahasa Inggris. Karena memang bahasa komunikasinya ya bahasa Inggris, dan pinter apapun orang gitu kalau nggak bisa mengkomunikasikan keahliannya itu akan nggak jadi apa-apa gitu ya. Iya bener kan? Ya, jadi mungkin buat teman-teman di sini semua persiapin bahasa Inggris yang itu. Terus banyak searching untuk peluang-peluang sekolahnya ya. Karena sekarang udah semuanya sistem internet ya, digital, jadi harusnya memudahkan ya. Nah itu tapi cari peluang, oh kita mau jurusan ini, terus sekolah ini, atau sekolah yang bagus itu mana gitu. Itu benar-benar kita tahu universitasnya masing-masing gitu ya. Kalau aku sih selalu mulainya dari jurusan sih. Jadi karena aku punya prinsip bahwa belajar di mana aja itu sebenarnya sama aja ilmu yang akan didapatkan. Pokoknya hal yang kita pelajari itu kita suka. Jadi pas S1 juga aku carinya universitas yang punya jurusan HI aja gitu, dan yang menawarkan beasiswa. Sebenarnya di mana aja aku nggak masalah. Sama juga dengan S2. Aku cari kampus yang menawarkan program human rights. Nah, tapi karena human rights itu kan luas gitu ya ininya. Jadi aku cari yang spesifik. Aku maunya rights to education. Dan kebetulan yang punya kemarin Columbia sama NYU. Aku apply dua-duanya gitu kan. Terus akhirnya alhamdulillah dapet dua-duanya juga gitu. Cuman akhirnya pada akhirnya aku pilih Columbia gitu. Nah, itu berarti cari beasiswanya banyak-banyak searching ya. Iya. Kemudian kalau yang tadi saya tangkap yang utama itu esai ya, esai. Iya, esai. Kalau mungkin pas interview beasiswa ya. Beasiswa. Itu pas interview beasiswa itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya? Nah, sebenarnya tuh random sih, tergantung wawancaranya. Karena pas LPDP kemarin aku di interviewnya pakai full bahasa Indonesia malah gitu. Cuman kan better be prepared gitu. Persiapin juga ya interview bahasa malah Inggris. Justru waktu itu aku latihan yang bahasa Indonesia gitu, karena 4 tahun kuliah di sini kan jarang berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang KBBI gitu ya. Jadi takutnya kurang sopan penyampaiannya atau gimana gitu. Jadi kemarin justru malah aku emang latihannya bahasa Indonesianya yang aku latih. Kok dapetnya wawancaranya bahasa Indonesianya ternyata, ya udah alhamdulillah. Iya benar ya, berarti. Nah terus ada lagi riset yang valid gitu ya, yang kan sekarang banyak banget hoax ya. Terus riset yang valid, yang informasi sekolahan atau beasiswa itu dari mana? Kalau aku sih selalu ke official website-nya gitu kan. Misalnya cari LPDP, ya ke website-nya LPDP, jangan ke website yang lain gitu. Kalau misalnya mau daftar Columbia, ya ke Columbia, ke website-nya Columbia University, jangan yang lain-lain gitu. Karena pasti tidak lengkap kalau di source lain itu. Oke. Nah terakhir esai ya, jangan lupa. Ya tapi esai juga itu juga sebenarnya kemampuan dari bahasa Inggris kita kan, writing ya. Iya. Jadi intinya balik lagi ya bahasa Inggrisnya dan storytelling. Storytelling.
biasain mengembangkan ide-ide ya. Jadi Mm-mm. ketika nulis, Mm-mm. ide-idenya berkembang. Iya. Langsung kita ke pertanyaan dulu ya, takut Iya, ini, boleh, boleh. takut takut waktunya. Kita mulai dari bawah kali ya biasanya. Eh, ini dari Yunda Bila. Mm-mm. Kak Fatia, dari mana kita tahu banyak-banyak info tentang beasiswa dan pertukaran pelajar gitu? Iya. Oke, kalau yang itu, kalau yang info dulu pas Hmm, aku SMA, aku udah jelasin tadi ya, aku emang hmm, rajin-rajin Google, hmm, cari ketik kata kunci yang ingin kita cari, misalnya pertukaran pelajar untuk SMA gitu, atau misalnya pertukaran pelajar untuk S1, itu aku cari di Google. Tapi sepertinya sekarang udah tidak perlu sesusah itu deh untuk cari info, karena zaman sekarang udah banyak banget akun-akun Instagram yang edukatif, yang ngasih tahu opportunity beasiswa yang lagi buka di setiap bulannya. Salah satunya juga Instagram yang aku buat, namanya ya Shape Your iya Life tuh. Indonesia. Di add ya. Iya, Di add itu. Langsung ke Instagramnya Fatia, nanti di sana ada iya, di bio-nya itu Fatia sharing banyak banget tentang informasi kuliah luar negeri nih, Masya Allah masih muda tapi berkontribusi besar nih ya. Langsung di add teman-teman ya. iya. Jadi banyak banget kok sekarang Instagram yang sharing tentang info-info beasiswa kayak gitu. Masya Allah. Terus oke, kita ada tambahan lagi nggak? Atau ke pertanyaan lain? Udah, boleh kita next. Hmm, Bentar ya. Kalau tadi ya, udah ya. Kalau LPDP biasanya minta TOEFL berapa? TOEFL berapa? Ah, Ini perlu diketahui dulu ya teman-teman, bahwa TOEFL ITP yang nilainya 500 600-an itu sekarang hanya bisa digunakan di universitas di Indonesia aja. Jadi kalau hmm, teman-teman kuliah ke luar negeri, TOEFL ITP yang nilainya 500 600-an itu udah nggak bisa dipakai gitu. Nah, kalau TOEFL IBT kuliah di luar negeri, kalau standarnya LPDP 6 berapa ya? 82 kalau nggak salah. 82 ya. Dari 82. 120. Dari 120. Oh, dari 120 dia minta 82. Berarti ya pokoknya IELTS-nya 6,5 IELTS-nya kebiasaan 6,5 ya. kebiasaan IELTS. Seperti itu ya. Tapi biasanya Langsung. eh, Hmm, kalau daftar kampusnya duluan ya. Oh ya, 80 ya. Mohon maaf, itu ada yang mau benerin itu di komen. Adi Ya, Sucahyo. Kak Andi Oh, Sucahyo, makasih Kak. Ya, jadi 80 itu tuh, tapi biasanya kan kita, karena aku kemarin daftar kampusnya dulu, jadi otomatis syarat kampusku tuh kemarin kebetulan lebih tinggi dari syarat LPDP-nya. Jadi kemarin kalau pas ngumpulin dokumen itu ya tinggal upload aja sih, karena yang lainnya tuh kurang lebih sama gitu dengan syarat yang kampus minta gitu. benar-benar. Oke, oke, jelas ya semuanya. Kita coba ini kebanyakan pertanyaan saya pilih dulu ya. Oh ini sama ya TOEFL ya. Untuk beasiswa S2 ke Jepang butuh TOEFL nggak Kak? Dan juga harus lulus. Nah ini yang menarik sekali ya. Kalau ke Jepang, Jepang itu kan sebenarnya bukan Bukan bahasa negara ininya bukan ya. bukan bahasa Inggris ya. Tapi Ya. TOEFL-nya sama nggak? Kalau di Jepang, karena S2 ya, jarang sekali program S2 di Jepang yang berbahasa Jepang, apalagi yang diambil oleh mahasiswa internasional. Jadi Hmm, karena pakai bahasa Inggris, otomatis kita kalau mau S2 di Jepang juga tetap butuh IELTS ataupun TOEFL. Tapi sama biasanya aja ya. sama aja, tapi biasanya skornya emang nggak setinggi Amerika minta gitu, atau UK Hmm. minta gitu sih. Oh, I see. Tetap ya, Tapi tetap kayaknya bagus. S2 di Jepang minimalnya juga 6,5 sih Teh. Karena Iya, kan kayaknya ya. S2 kan kalau research kan nggak mungkin ya kalau nggak bisa bahasa Inggris gitu. Benar-benar, setuju. Ya, jadi harusnya sih sama ya. Mm-mm. Harusnya sama. Mm-mm. Karena ketika riset dan buku-bukunya juga semuanya bahasa Inggris gitu ya. Iya, jurnal yang kita baca Mm-mm. sumbernya bahasa Inggris semua. Nah, ini deh. Kak, ini nyambung nih. Kak, yang perlu dipersiapkan tadi kan kita udah ini ya. Ada lagi nggak nih mungkin?
yang perlu dipersiapkan untuk apply beasiswa ke luar negeri itu apa aja? Tadi kan bahasa Inggris, Ya. kemudian latihan esai, ada Em, lagi nggak? nilai rapot, Nilai oh oke sih. rapor pas kuliah kan ada juga kan transkrip nilai itu ya, itu IPK, juga IP. perlu. Sama Hmm. surat rekomendasi yang perlu disiapkan. Rekomendasi dari dosen ya biasanya ya? Boleh dari dosen atau kalau misalnya kakaknya udah kerja dari atasan juga boleh. Oh, I see, I see. Rekomendasi tadi tambahannya ya, berarti ya. Iya. Terus, ini menarik nih. Medi juga nih kayaknya ya butuh ini nih, butuh motivasi. Waduh. Medi udah lama nggak kerja. Terus sekarang lagi anak-anak udah mulai sekolah kan, udah mulai sekolah, mulai kepikiran oh mungkin balik lagi kerja gitu. Tapi balik lagi nggak confident, nggak confident kelamaan kelamaan di rumah jadi nggak confident gitu. Nah ini sama nih sama Bella nih pertanyaannya. Kak Fatia cara bangkit dari kegagalan ketika pada fase bosen biasanya ngapain? Iya gimana ini kalau nggak nggak termotivasi gitu, nggak confident, gagal gitu. Bangkitnya gimana nih? Nah, tapi dia juga nggak tahu ya kenapa ya itu muncul gitu aja ya. Padahal dulu Iya. kerja sana sini gitu kan ke Singapura ke ini gitu ya dikirim-kirim orang. Tapi udah nikah nggak kerja terus ikut suami. Nah sekarang tuh mau mau apply lagi kok. Aduh, Iya bisa teh. maunya pinter-pinter nih. PhD. Mungkin ada tips deh dari Fatia. Kalau aku sih em, gini, jadi kalau aku dari dulu tuh diajarinnya tuh punya ikigai gitu. Ikigai itu apa? Ikigai itu tujuan hidup gitu. Tujuan hidup. Nah, jadi aku tuh udah tahu gitu misalnya long term goal aku tuh apa gitu kan. Misalnya aku kan punya saat ini aku memiliki ambisi untuk menjadi perwakilan Indonesia di United Nations gitu. Hmm, Nah, hmm, oleh karena itu ya motivasiku ya selama ini ya udah let's make my dream come true gitu. Kayak maksudnya kita berasal dari kota kecil tapi ayolah kita juga bisa misalnya mewujudkan mimpi itu. Ya kalau misalnya kita oke, kita tidak seprivilege orang lain misalnya, ya justru itu yang bikin aku termotivasi. Aku nggak punya privilege hmm, yang sebanyak orang lain. Misalnya aku kalau kuliah harus ada beasiswanya dulu baru bisa kuliah gitu kan. Ya udah berarti itulah yang usaha yang harus aku lakukan hmm, untuk hmm, misalnya mencapai goals itu gitu. Jadi hmm, ya harus termotivasi gitu untuk hmm, mencapai mimpinya gitu. Kalau aku emang orangnya by default a dreamer sih gitu. Jadi aku emang hmm, punya ideal banget untuk mencapai mimpi-mimpi itu hmm. gitu. Berarti memang utama tuh ya setting mimpi ya, setting Iya, setting setting mimpi. tujuan mimpi gitu. Dan itu harus tinggi mungkin gitu ya, karena Iya. memang Dan itu aku yang kebetulan tuh hmm, udah diajarin itu tuh sejak SD ya sama mama aku. Aku setiap tahun itu pasti dikasih kertas sama pulpen, disuruh tulis goal aku apa gitu. hmm, Dari dulu tuh aku udah kebiasaan membuat mimpi gitu kan. Pinginnya apa, cita-citanya apa. Jadi hmm, ya lumayan menurut aku itu sangat juga membantu sih aku selama ini. Jadi nggak lost gitu dalam hidup karena aku selalu hmm, tahu tujuan aku tuh apa gitu. hmm. Dan Penting ketika banget itu. terjatuh juga nggak ini ya, nggak maksudnya punya mental yang siap bangkit lagi gitu ya, Mm-mm. dengan terbiasa dengan Mm-mm. jatuh bangun. Iya. Menarik sekali ini. Jadi, itu time nih harus ya semangat ya. Mulai besok semangat cari kerja ya. Iya. Iya, iya. Ini apa nih time nggak ngerti nih pertanyaan justru. Apa tadi GR apa GR GRE. GRI ya GRI itu apa? Kalau tes GRI itu GRE biasanya itu untuk seperti tes GMAT gitu teh. GRE itu jadi kayak dia itu
ada kayak SAT. Kalau S1 kan S1 butuhnya SAT ya. Kalau S2 itu GRE. Jadi sebenarnya itu kayak kemampuan verbal, numeric, and reasoning skills dalam bahasa Inggris aja sih gitu. Biasanya memang diminta untuk daftar universitas di luar negeri. Tapi kebetulan di program yang aku daftarin kemarin sama sekali nggak ada yang minta GRE, atau karena kemarin COVID itu sempat dihilangkan peraturan GRE itu sebagai syarat. Jadi aku nggak melewati GRE, teman-teman. Mohon maaf belum bisa jawab pertanyaan tentang GRE. Ya, oke, siap. Tadi sempat Fatia bilang pengen ini ya di UN ya, Iya. PBB kan itu ya. Oh, Iya, berarti PBB. cita-cita dirimu pengen apa ya, berkarir di Iya, PBB. berkarir di PBB, betul. Masya Allah, keren. Dan memang Insya Allah. orang-orang yang di PBB itu ini ya, punya apa, idealisme. Karena saya beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang di kerja di PBB gitu ya, di luar negeri gitu ya, dan mereka punya tujuan gitu, dan mereka memang apa ya, kayak dirimu gitu ya. Oh, saya peduli gitu ya, saya idealis, saya peduli dunia dengan harusnya ya peace gitu kan. Iya, benar-benar keren. Cewek lagi. Semangat ya, kita tunggu nih ya, Fatia di ininya apa, di PBB. Amin. Nah, mana lagi ya? Ini banyak banget, tapi tema ini bingung terlalu. Oh, ini dia ada yang nanya, mungkin dia udah keluarga ya. Kak Fatia, kalau untuk S2 itu fee-nya di cover untuk bawa keluarga nggak ya, Kak? Dan apa bisa bekerja sambilan? Oke. Jadi untuk beasiswa LPDP ini aku kurang tahu kalau beasiswa lainnya seperti apa. Tapi untuk beasiswa LPDP S2 itu tidak ditanggung, tanggungan keluarga itu tidak ada. Tanggungan keluarga di LPDP hanya untuk S3 saja. Terus apakah LPDP boleh bekerja part time? Boleh, tapi sebagai teaching assistant saja. Kalau misalnya jadi kayak misalnya food server di restoran atau kayak cuci piring di restoran, itu nggak boleh sama LPDP, karena LPDP itu maunya kita lulus tepat waktu, kita fokus belajar. Maksudnya kan kita udah dibiayain pemerintah ya, mahal-mahal kuliah. Jangan sampai kita tuh nggak fokus dan nggak lulus tepat waktu. Oleh karena itu kita emang nggak boleh kerja sama LPDP. Oh, beda ya, berarti LPDP ya. Kalau kerja yang nggak ringan-ringan, yang riset, mungkin yang sejalan dengan kuliah kita, mungkin dia oke, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kuliahnya takutnya mengganggu. Takut, iya. Karena lumayan banyak juga yang lulusnya nggak tepat waktu gitu kan. Dan malahan akhirnya ada yang gagal gitu kan, karena nggak jadi lulus. Menarik sekali nih. Mengenai tanggung jawab moral juga kan kita. Iya. Kita dibiayain negara gitu kan. Ada juga yang pakai apa, PhD kan. PhD kan lama ya. Iya, 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun ternyata malah nggak lulus gitu kan. Sebenarnya kalau kita memang nggak fokus atau nggak minat, ada lebih baik orang lain yang menggunakan gitu kan ya. Iya. Gitu kan. Ya memang pertanggungjawabannya juga ya, kita harus siap dengan itu. Iya. Menarik ini. Apa lagi nih, banyak banget yang nanya. Aduh, maaf kalau misalkan nggak ini ya. Nggak terjawab semua nih. Kak, cara berpikir lebih maju agar bisa survive gimana? Itu dari Eca. Iya, gimana nih? Tadi kita berpikir maju ya, kita mau dirimu, karena aku menariknya, tema ini tertarik banget sama dirimu karena dari kecil ya, dari SMA udah pertukaran pelajar. Gimana sih biar termotivasi kita harus maju nih, harus berkembang gitu. Kita gimana gitu? Karena kadang-kadang anak SMA tuh masih bingung kali ya dengan tujuan hidupnya. Jadi mungkin ya karena dulu
pas SMA tuh aku nggak terlalu pinter gitu di kelas, kayak misalnya kalau di pelajaran SMA itu aku nggak terlalu pinter. Jadi mindset aku sih kalau dulu jadinya punya mindset gini, kayak aku harus stand out at least dalam satu bidang gitu di sekolah ataupun di kuliahan gitu. Ya udah, kalau misalnya aku memang nggak bisa stand out di akademik, ya aku do the non academics gitu kan. Oke, aku sukanya bahasa Inggris, aku juga suka misalnya connect with the world gitu. Oh, berarti coba deh aku cari pengalaman pertukaran pelajar gitu. Kebetulan ada dan lolos gitu. Jadi oh ya udah, aku itu aja gitu kan. Karena belum tentu pertukaran pelajar itu bagi teman-temanku tuh keren gitu, karena bagi teman-temanku yang keren itu ya ranking 1 gitu kan. Nah, Nah, kebetulan aku nggak ranking 1 gitu, tapi aku juga mau stand out ya, jadi aku cari cara lain supaya aku stand out. Dan waktu itu ya kebetulan aku caranya adalah misalnya dengan international activity yang aku lakuin gitu, kayak aku sempet lomba English debate di Singapura dan Malaysia juga, dan juga pertukaran pelajar itu gitu. Jadi aku ya udah deh, aku nggak apa-apa deh nggak stand out di akademik, tapi aku stand out di yang lain gitu. nah ini menarik ya. Karena ternyata memang pengalaman-pengalaman di luar itu yang lebih, maksudnya bukan di luar negeri tapi di luar Di luar akademis, sekolah, ya. di luar akademis yang malahan membuat kita survive gitu dan kita di atas gitu ya. Karena ya sekarang banyak sekali yang fokusnya ke nilai sekolah. Jadi sebenarnya nilai sekolah buat apa ya? Kalau Nggak tahu saya juga merasa, saya buat apa. nilai sekolah gitu Nggak tahu buat apa buat gitu. Tapi apa kan jujur. kalau pengalaman gitu kan membentuk mental anak untuk survive, untuk bisa bangkit, itu kan Iya. benar-benar pengalaman bersosialisasi Iya. itu kan penting ya. Itu yang Adaptasi di lingkungan baru. itu yang justru akhirnya membawa dia sampai kapanpun gitu ya, bisa Iya. survive dimanapun gitu kan. Iya. Pasti itu. Nah ini nyambung lagi nih, ada yang tanya di sini Oh, ya, tadi relate Teh Meli sempat baca, pertanyaannya. relate nih. Nah, kenapa sih perlunya sekolah di luar negeri? Hmm, Perlunya tuh buat apa gitu? Apakah harus di luar negeri gitu? Apakah aku apakah tidak bisa bilang perlu ya, karena itu semuanya itu bergantung dengan tujuan hidup masing-masing orang gitu. Karena mm, kebetulan tujuan hidupku berkarir di PBB, yang itu adalah international organizations, yang aku mm, memang butuh skill-skill misalnya berorganisasi, terus kayak komunikasi dengan orang dengan berbagai latar background gitu ya. mm, That's why aku kuliah ke luar negeri gitu. Kalau misalnya mm, karir yang lain yang misalnya tidak perlu kuliah di luar negeri, ya mungkin tidak perlu, tidak apa-apa, karena mungkin mm, simply bidangnya bagus di Indonesia gitu. Itu juga nggak benar-benar. masalah gitu. Jadi jangan 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 takut ketinggalan juga kalau misalnya nggak keluar negeri gitu, karena Mm, semuanya itu tergantung dengan tujuan teman-teman. Kalau cuma ikut-ikutan doang tuh ya sama aja bohong, nanti lah iya. kesusahan di sana. Gimana gitu. Jadi coba aja ditanya kepada diri sendiri, sebenarnya tujuannya apa sih, dan apakah kuliah di luar Mm, negeri itu akan membantu teman-teman mencapai tujuan itu. Kalau misalnya mm, iya, berarti perlu. Kalau misalnya enggak, mm, ya berarti tidak harus mm. gitu. Benar-benar. Ini menarik banget ya, karena ketika kita punya tujuan, nah ketika Iya. kita jatuh, Hmm. kita bisa balik lagi lihat tujuan kita tuh Iya. apa, kita bisa Iya. standing lagi gitu, bisa bangkit lagi. Makanya Iya. set up tujuannya yang paling penting gitu Iya. ya, tujuannya. Setup Dan mimpi. ketika sudah punya setup tujuan, ya kita cari jalan untuk Untuk jalan ke menuju ke sana, tujuan iya. kita. Kayak Iya, kalau cari memang anak tangga untuk naik ke sana gitu teh. benar. Nah, ketika memang tujuannya bisa dicapai di luar negeri gitu ya, berarti cari prosesnya ke sana gitu. Kalau misalkan apa ya, ada jurusan-jurusan yang menurut saya relate-nya di Indonesia kayak psikologi gitu ya. Psikologi itu kan lebih ke
orang-orang kan dia akan kalau misalkan akan berkarir di Indonesia, berarti psikologinya orang-orang Indonesia yang harus dipelajari kan, dan Iya. itu nggak akan relate kalau keluar negeri gitu. Kalau menurut saya ya, opini doang. Atau kalau Dan ini susah. sih menurut aku dokter kan S1 nggak bisa kuliah di luar negeri ya teman-teman, karena izin praktek menjadi dokternya itu berbeda sekali dengan Berbeda. di Indonesia gitu. Jadi mungkin kalau misalnya memang pengen jadi dokter, S1-nya di Indonesia dulu, nanti S2-nya bisa di luar negeri gitu. Jadi semua itu harus disesuaikan lah dengan tujuan hidup masing-masing gitu. Tujuan Aku hidup. nggak bisa bilang apa namanya secara general gitu. Karena menarik lagi nih tentang dokter ya, karena memang perkembangannya kedokterannya juga beda-beda gitu. Kalau di negara-negara kita penyakit apa yang banyak, di negara luar penyakit apa yang banyak. Kalau kita kan mungkin TBC itu kan banyak ya, TBC itu banyak, belum tentu di luar itu lebih jago karena mereka case-nya lebih sedikit kan. Case-nya lebih sedikit, kita lebih banyak. Jadi mungkin kalau memang pengennya spesialisnya yang apa relate-nya dengan yang banyaknya di Indonesia ya apa penelitiannya di Indonesia gitu itu ya mungkin ya. Gitu. Menarik sekali nih. Coba satu lagi, ada waktu nggak? Oh iya, kayaknya boleh. 6 menit lagi. Kita satu ini lagi ya. Iya emang namanya Yuyu. Tapi gue Mas Yoyo gitu. Mas yang ada siapa sama Yo. Jangan ditempel, hilangin pegawai tuh koin. Apa lagi ya? Oh ini aja nih. Kayaknya banyak sekali ini yang mengeluh tentang kegagalan. Oh ini relate banget nih. Nulis esai nih, Fatia. Mungkin ini ada gimana pengalaman Kak Fatia pada awal mencoba menulis esai. Mungkin beberapa orang ya bingung ya nulis ya. Kalau saya juga termasuk yang bingung ya. Kalau apa yang harus saya kembangin gitu, mulainya dari mana gitu. Mungkin tapi ada nggak tips-tips atau memang kalau di IELTS itu saya tak taunya emang ada teknik gimana nulis esai yang benar, kayak introduction-nya ya, reorientation, body paragraph gitu. Tapi ini ada tips nggak dari Fatia? Sebenarnya aku barusan upload video tentang itu di Instagram barusan sore ini. Aduh, harus langsung nih, langsung di ini yang abis ini lebih detailnya cek langsung. Ya teman-teman. Benar-benar. Jadi langkah pertama ya sebelum nulis banget itu aku suka ambil satu kertas kosong atau misalnya ngetik di dokumen kosong, brainstorming dulu gitu. Tentang apa aja tentang beberapa hal gitu. Salah satunya itu ya misalnya tujuan hidup, yang kedua itu apa salah satu challenge terbesar di dalam hidup yang misalnya kita tuh benar-benar dapat pelajaran besar dari itu gitu. Terus yang ketiga itu tentang motivasi terbesar kita tuh apa. Terus sebenarnya lebih ke kayak nge-breakdownin itu sih gimana caranya kita bisa achieve tujuan yang itu tadi gitu. Jadi di setiap bikin esai ya, karena aku udah punya brainstorm kertas itu, I always look back to that documents. Terus misalnya ada yang bisa aku pakai dari situ ya, ceritanya atau episode dalam hidupku atau kayak salah satu motivasinya, itu aku langsung pindahin aja ke file essay. Jadi sejak aku punya brainstorming sheet itu, aku nggak pernah lagi nulis essay dari nol, karena kebanyakan essay itu juga yang ditanya tuh sebenarnya itu aja sih gitu. Nah jadi yang pertama harus dilakuin adalah brainstorming dulu. Nah, lalu yang kedua itu structuring the essay. Nah, menurutku penting banget untuk bisa connect the dots. Nah, penting banget itu connect the dots, karena misalnya kita punya nih prestasi ABC, kita emang pingin kan nunjukin bahwa oh kita tuh keren, kita tuh capable. Nah, tapi kalau misalnya nulisin doang tanpa ada bukti, tanpa ada hubungannya dengan goal kita tuh sama aja bohong. Jadi kita harus bisa gitu sambungin antara prestasi ini dengan kegagalan ini, atau kayak misalnya prestasi ini dengan motivasi yang ini gitu. Jadi harus ada alur cerita yang rapi, harus ada benang merahnya di mana semua hal yang kita sebutkan dalam esai itu berhubungan satu sama lain gitu.
Hmm. Nah, terus satu lagi nih, Teh Medi termasuk yang lagi mencoba nih kemampuan menulis bahasa Inggris kan ya. Nah, nah, kalau menulis bahasa Inggris sebaiknya kita bikin draftnya bahasa Indonesia apa langsung ke bahasa Inggrisnya aja gitu. Nah, saran aku jangan tulis pakai bahasa Indonesia, langsung pakai bahasa Inggris, tulis draftnya gitu. Jadi Hmm. biar lebih mudah, karena nanti kalau tulisnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang kita gunakan itu akhirnya bahasa Inggris translatean dari bahasa Indonesia. Padahal sebenarnya kalau kita nulisnya pakai bahasa Inggris, bahasanya bisa lebih indah daripada yang kita tulisin gitu, karena kita bekas mikir bahasa Indonesia gitu. Itu yang aku perhatikan selama ini. Jadi mulai Oke. sekarang tuh aku langsung aja pakai bahasa Inggris gitu. Benar-benar. Ya, Karena benar sih, pilihan setuju, kata itu setuju. juga sebenarnya penting teh di dalam esai. Hmm. Benar-benar setuju. Tapi ini kan masih masih sistem yang Indonesia dulu nanti Oh, translatein ke bahasa Inggris gitu ya. iya. Ternyata salah Kalau ya. kalau bisa Berarti sih emang langsung aja teman-teman bahasa Inggris. Nggak apa-apa deh salah-salah dulu, kan namanya juga draft gitu. Nanti kita seiring hmm. berjalannya waktu ya revisi gitu. Sampai bagus Oh. gitu. Wow, menarik sekali nih 1 jam benar-benar tercharge semangatnya lagi nih. So besok kita ini mau cari apply kerjaan Apply teh. apply kerjaan. Kebetulan di Sydney ini dia challengingnya mereka nanya local experience ya kan. Time ini baru pindah sini gitu ya, jadi belum ada local experience gitu kan. Jadi itu challenging time ini sih, challenging time ini. Nah, Katia, ini waktunya nih ya menarik sekali, tapi waktunya udah Udah. sejam nih ya. Iya. Next time ada part 2 ini ya, Boleh. nggak keberatan ya. Boleh nanti Siap, kalau nanti pas pas di sudah. New York teh. Oh iya tuh, sip. Nah, udah oke nih Fatia nih. Nah, Fatia, sebelum ditutup nih mungkin ada closing statement buat motivasi teman-teman. Ya. Ya mungkin motivasinya ya buat teman-teman semua, mungkin aku mau bilang aja sih bahwa kayak kalau misalnya kita gagal itu bukanlah mencerminkan kemampuan kita, bukan berarti kita yang tidak mampu, tapi simply kita tidak cocok dengan program tersebut gitu. Kemarin waktu aku ditolak Stanford, ya udah, berarti simply bukannya aku nggak mampu, tapi aku misalnya nggak cocok aja belajar di kurikulum sana. Oh, tapi ternyata dapatnya tuh yang Columbia tuh. Nah, itu juga alhamdulillah gitu. Itu dekat dengan United Nations headquarters karena ada di New York gitu. Nah, jadi kalau sekalinya gagal, jangan langsung nggak mau coba lagi gitu. Kayak know that better things are waiting for you gitu kan. Karena beneran deh yang aku dapatkan setelah gagal tuh ternyata bener-bener jauh lebih baik daripada yang aku harapkan gitu teman-teman. Jadi kalau gagal jangan pernah berhenti mencoba ya, karena yang kalian dapatkan itu pastilah yang terbaik gitu. Iya. Itu berarti takdir ya. Iya, Kalau takdir. gagal takdir, tapi ada satu pintu yang itu terbaik untuk kamu gitu. Jadi jangan menyerah, Iya. terus cari gitu. Menarik sekali. Jawa. Ada lagi? Iya. Masa ditagih part 2 minggu depan teh? Fatianya mau pulang dulu ke Indonesia, nanti Iya, aku mau pulang dulu ke teman-teman, US ngurus dulu. visa dan lain-lain. Tapi pasti ada part 2 nih Mas Teme di ini nih, todong lagi nih Fatia nih. Iya. Fatia makasih banyak ya. Iya, Nanti makasih juga kita teh udah diundang kali ini. semoga studinya sukses dan Amin, ini juga amin. terus memotivasi generasi muda gitu yang paling penting ya. Dan terus semangat. Iya. Gitu. Oke, Temedi ini udah 1 jam, mungkin Temedi tutup dan terima kasih yang udah kontribusi. Maaf banyak pertanyaan yang nggak bisa dijawab semua gitu ya. Nggak jawab semua, mungkin nanti next time ada waktunya lagi kita undang Fatia lagi. Oke Fatia, makasih banyak, Terima sukses. kasih Teh Medi. Ya, kalau ada bisa di save ya, Temi di save videonya, nanti bisa ditonton lagi ya, tonton ulang. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.